Oke, halo semuanya. Jadi selamat datang. Sudah lama aku nggak buat video panjang. Di video kali ini aku pengen coba itu kulik-kulik iOS 26 di iPhone 15. Di sini di iOS 26 ini itu bukan hanya tampilan aja yang baru, tapi banyak fitur dan trik menarik untuk bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, fitur apa aja itu? Terus tonton video ini sampai akhir, mungkin akan berguna buat teman-teman juga. Oke, di fitur yang pertama itu partial copy di iMessage. Kalau dulu copy link atau kode dari chat yang panjang itu kita harus copy semuanya, jadi nggak bisa di-select. Nah, kalau sekarang itu di iMessage itu udah bisa di-select tergantung kata mana yang mau kalian pilih, kata mana yang kalian nggak pilih, kayak gitu. Nah, sekarang tinggal tekan lama di bubble pesan, kemudian pilih select, kemudian geser handle biru sesuai bagian yang mau diambil. Contohnya, ini aku pengen select buku bacaan gitu, jadi aku tinggal pilih nih. Ini kalian udah tahu sih ya. Jadi lebih simple, efisien, dan ya akhirnya jadi lebih gampang gitu aja sih. Kenapa sih nggak dari dulu aja gitu loh. Oke, di fitur yang kedua itu fitur estimasi waktu pengisian baterai. Itu kalau dulu di iOS 18 itu kita kalau mau ngecas handphone itu harus memperkirakan, oh kira-kira beberapa menit lagi nih bakal selesai kita ngecasnya, beberapa menit lagi nih bakal sampai ke 80%. Itu kalau sekarang, kalau kalian pakai iOS 26 itu bakalan muncul itu estimasi perkiraan, misalnya dari 60 ke 80 itu akan muncul estimasi mungkin 15 menit, 10 menit kayak gitu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, Adaptive Power Mode. Itu kalau dulu mungkin cuma ada dua ya, Safe Mode sama mode normal. Itu sekarang ada Adaptive Power Mode. Oke, ini Adaptive Power Mode itu nggak bisa dipakai di iPhone 15. Itu yang bisa make itu di iPhone 15 Pro ke atas. Jadi iPhone 15 tuh nggak bisa kalian pakai. Ya karena Adaptive Power Mode ini harus ada AI-nya gitu. Sementara di iPhone 15 ke bawah itu nggak ada Apple Intelligence-nya, jadi nggak ada AI-nya gitu. Jadi fitur ini nggak bisa dipakai untuk di iPhone 15 ke bawah gitu. Jadi menurut kalian ya, mungkin yang nonton ini terus sudah pakai Adaptive Power Mode, apakah ada berpengaruh atau enggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, di fitur selanjutnya itu Dirty Lens Warning. Itu sebenarnya fitur yang lama buat pengguna Samsung ya. Kalau di Samsung itu juga udah ada fitur seperti ini, mirip gitu. Jadi kalau di iPhone itu kalian itu akan diperingatkan jika kalian merekam dan ada debu atau kotoran di lensa kalian, itu akan diperingatkan untuk membersihkan lensa kalian. Fitur ini penting buat teman-teman karena ya layar handphone kan nggak terlalu lebar ya. Jadi kalau misalnya kalau pakai patokannya layar di handphone, kemudian kalian mau edit di PC atau di desktop, itu kan kentara banget ya. Ada beberapa bagian yang mungkin kalian nggak lihat di monitor, tapi kalian lihat di desktop, monitor desktop gitu. Ya itu sangat penting sih, debu-debu kecil itu bisa diminimalisir entar gitu. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Oke, ini sebenarnya penting nggak penting ya, itu translate Apple Music. Sebenarnya aku pakai Spotify, tapi ini fitur penting nggak penting sebenarnya. Ini kalau nggak dibahas sayang, kalau dibahas juga nggak apa-apa gitu. Mungkin buat kalian, buat teman-teman mau di skip video ini bisa langsung ke menit yang ada di layar ya. Oke, ini Apple Music itu bisa dengerin lagu luar negeri dengan langsung mentranslate liriknya secara real time. Misalnya kita putar lagu berbahasa Jepang, liriknya otomatis diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi selain karaoke, kita juga ngerti maknanya. Jadi nggak perlu repot buka Google buat nyari terjemahan lagi. Sebenarnya ini fitur penting nggak penting ya. Kemarin di Genius, bukan Genius sih yang sering giniin lirik itu. Oke, maksudku Spotify ya. Jadi Spotify juga bisa untuk menerjemahkan lirik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Namun cuma ada beberapa lagu yang bisa diterjemahkan. Mungkin ini nggak menggunakan AI atau fiturnya itu nggak sama dengan Apple Music. Bagi yang tahu coba komen di kolom komentar. Sebenarnya. Oke, kita lanjut saja ke fitur berikutnya ya. Oke, Custom Snooze Alarm. Itu biasanya kalau di versi iOS yang lama
itu default snooze-nya itu cuma 9 menit. Nah sekarang itu kita bisa bebas ngaturnya di snooze di 1 menit, terlalu sebentar sih, 5 menit atau lebih dari 10 menit itu bisa. Jadi kalian bisa langsung milihnya di setting alarm kayak gitu. Ini berguna nggak berguna, tapi menurutku kalau buat aku sendiri yang susah bangun ini sangat berguna banget. Jadi setiap 5 menit alarm hidup, jadi kayak ngeganggu banget sih. Oke, fitur selanjutnya spatial wallpaper dan lock screen. Ini fitur bagi kalian yang peduli sama estetika gitu. Jadi kayak gini nih. Nah, ini kalau kayak gini kelihatan nggak sih? Nah ini kalau kayak gini, ini estetikaku kayak gini sih pakai wallpapernya gitu. Jadi jamnya itu lebih gede. Nah di bawahnya ada gambarnya. Itu untuk fitur lock screen-nya ya. Dan untuk spatial wallpaper itu yang 3D itu sebenarnya bisa kalian pakai. Akan tetapi menurutku ngapain gitu, buat awal-awal enak gitu. Tapi kelamaan pas aku pakai kok enak gitu, bosen gitu. Berguna nggak berguna buat gaya gitu. Untuk sekali 2 kali masih oke kalian lihat spatial screen-nya. Tapi kalau udah lama-kelamaan pengen ganti juga gitu. Sebenarnya aku lebih tertarik dengan customisasi jamnya gitu. Jadi kalian bisa tarik itu jam lebih lebar atau lebih lebar nggak sih namanya, lebih lebar, lebih panjang. Ya itu lebih menarik itu ketimbang spatial lock screen-nya sih. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Oke, HDR screenshot dan screen recording. Oke, fitur ini tuh sangat berguna banget buat teman-teman konten kreator yang ingin meningkatkan kualitas video yang di-record di iPhone mereka. Jadi kalian bisa nge-record screen itu dengan kualitas HDR. Cara ngaktifinnya itu kalian tinggal pergi ke pengaturan, kemudian umum, kemudian di screen recording. Itu kalian centang aja HDR-nya di sana. Nah, dan ya selamat, hasil screen record kalian itu bisa HDR sekarang. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Mungkin ini fitur yang terakhir ya. Itu call screening dan spam filter. Ini termasuk fitur keamanan ya, dimana spam otomatis bisa langsung difilter. Itu jadi kalian mungkin nggak usah perlu pakai aplikasi pihak ketiga. Sayangnya aku nggak terlalu merasakan fitur ini, itu karena jarang banget untuk di spam, panggilan spam tuh nggak ada. Kemudian pesan itu juga nggak ada spamnya juga. Jadi sebenarnya penting, cuma ya aku belum memanfaatkannya dengan baik. Oke, itu dia beberapa fitur dari iOS 26 yang aku pakai, dan beberapa sih nggak terlalu sering kupakai. Nah, yang sering kupakai itu yang pastinya kalian juga pakai jika kalian memakai iOS 26 itu estimasi waktu ngecas, kemudian yang kedua itu di partial copy iMessage itu. Sisanya sih gimana sih sebenarnya update ini? Oke, tapi ya itu ya biasa aja. Jadi menurut kalian beberapa fitur yang tadi aku sebutin, apakah ada yang memang sangat-sangat kalian sukai atau kalian pakai setiap hari? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka, dan dislike kalau kalian nggak suka. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.